akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengapa data sensor suhu di laut kalibrasi. Contoh jawabannya yaitu akurasi pengukuran. Sensor bisa mengalami pergeseran nilai atau drift akibat tekanan suhu ekstrim atau kondisi air laut. Kalibrasi memastikan hasil pengukuran sesuai standar. Yang kedua itu kondisi lingkungan laut yang ekstrim. Tekanan tinggi, salinitas, dan microfouling atau penempelan organisme laut dapat memengaruhi kinerja sensor sehingga tanpa kalibrasi data bisa menyimpang. Yang ketiga itu ada konsistensi data. Kalibrasi membuat data dari sensor yang berbeda bisa dibandingkan dengan benar, baik antar waktu maupun antar kondisi. Halo, perkenalkan nama saya Katrina Agnistika dengan akhiran NIM 07. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa data sensor suhu di laut memerlukan kalibrasi. Nah, sisa penjelasannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa kalibrasi juga memenuhi standar. Jadi kalibrasi juga membantu dalam pelaporan ilmiah agar diakui oleh internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Kezia N. Hesbibaniboro dengan NIM 2413511071. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa data sensor suhu di laut perlu dikalibrasi, yaitu karena sensor suhu sangat penting untuk memantau iklim, arus laut, serta ekologi perairan. Ada masalah utamanya yaitu karena sensor dapat mengalami drift atau penyimpangan nilai dari kondisi sebenarnya. Alasan kalibrasinya yaitu drift sensor. Sensitivitas berubah seiring waktu dan pemakaian. Lingkungan lautnya yang ekstrim, tekanan korosi, biofouling mempengaruhi akurasi. Perubahan elektronik, yaitu karena kinerja komponennya bisa menurun. Standarisasi agar data dari sensor berbeda tetap dapat dibandingkan. Adapun dampaknya tanpa kalibrasi yaitu data salah model bias, kesalahan pengelolaan, penelitian tidak konsisten. Yang terakhir yaitu proses kalibrasinya, factory calibration oleh pabrikan. Field atau lab calibration secara periodik menggunakan termometer standar, cross-check dengan sensor lain atau data historis. Kesimpulannya yaitu kalibrasi penting untuk menjaga akurasi, reliabilitas, dan konsistensi data suhu laut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Katrina Sabrina dengan NIM 2413511024. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu error sistematis pada data sensor laut. Data sensor laut itu merupakan informasi yang dikumpulkan oleh suatu perangkat elektronik ataupun instrumen khusus yang disebut sensor kelautan. Dalam bidang instrumentasi data kelautan, sensor-sensor ini dapat mengumpulkan suatu sinyal elektronik dengan fenomena fisik dan kimia yang direkam, dianalisis, dan diinterpretasikan. Jadi jika akibat error sistematisnya itu bisa terjadi hasil pengukuran yang tidak konsisten ataupun penyimpangan yang signifikan dari nilai yang sebenarnya dari dalam data kelautan tersebut. Dan juga hal ini dapat menyebabkan kayak hasil kesimpulan ataupun keputusan yang salah untuk suatu studi ilmiah, navigasi atau pemantauan lingkungan pada laut. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Jessica Mejara Borosaragi Sejabat dengan NIM 2413511019. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana tentang error sistematis pada data sensor laut. Bayangkan kita memiliki sebuah penggaris tetapi ujungnya patah, misalnya hilang 1 cm. Setiap kali kita mencoba mengukur sesuatu, penggaris itu akan selalu menunjukkan panjang yang terlalu pendek. Karena kita mulai dari titik yang salah, bukan dari nol. Kesalahan yang berulang ini mirip dengan memiliki penggaris yang patah tadi. Ini adalah kesalahan yang terjadi berulang-ulang dan selalu sama. Dengan kata lain, setiap kali kita mengukur, hasilnya selalu melenceng dengan jumlah yang sama. Jika kita mengukur pensil, lalu buku, lalu meja, semuanya akan tampak 1 cm lebih pendek dari yang sebenarnya. Apa yang terjadi jika masalah ini tidak diperbaiki?
Jika Anda terus mengumpulkan penggaris yang rusak ini, ada dua kemungkinan terjadi. Apa yang terjadi jika masalah ini diperbaiki? Jika kita terus menggunakan penggaris rusak ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, pengukur tidak dapat dipercaya. Kita mungkin akan berpikir pensil, buku, dan meja kita lebih kecil dari yang sebenarnya. Semua informasi yang kita kumpulkan menjadi salah atau menyimpang. Yang kedua, pilihan yang kita buat bisa jadi salah. Sebagai contoh, kita berencana untuk membuat lemari dengan lebar tepat 1 meter. Karena penggaris kita salah, kita mungkin memotong kayu sepanjang 99 cm. Dan lemari itu tidak akan muat di tempat yang seharusnya. Singkatnya, jika kesalahan yang berulang tidak ditangani, kita akan terus-menerus mendapatkan data yang salah, yang dapat mengarah pada kesimpulan dan keputusan yang tidak benar. Ini seperti selalu menggunakan peta yang salah. Jika kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah sampai di tempat yang benar. Saya Hafiz Aryodi Prabowo dengan awalan NIM 24 dan akhiran NIM 63 akan menjelaskan tentang penyebab error sistematis pada data sensor laut. Yang pertama, kesalahan sistematik pada data sensor laut seringkali disebabkan oleh faktor lingkungan dan pemasangan awal. Kalibrasi sensor yang tidak tepat saat pemasangan dapat menyebabkan bias pengukuran yang tetap. Sementara, korosi akibat air asin dan biofouling, akumulasi organisme laut, secara perlahan merusak perangkat, terutama di lingkungan laut yang ekstrim dan tidak stabil. Selain itu, kesalahan dalam perangkat lunak juga merupakan penyebab utama. Algoritma pemrosesan data yang bermasalah dapat menyebabkan distorsi sistematis, seperti kesalahan dalam pengalihan sinyal untuk parameter seperti suhu, salinitas, atau arus, sehingga menghasilkan data yang kali menyimpang tanpa terdeteksi sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Rus Jeremia dengan NIM 2413 511021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dampak error sistematis pada data sensor laut. Yang pertama, data yang tidak akurat dan bias. Error sistematis menyebabkan semua pengukuran secara konsisten bergeser ke satu arah. Misalnya selalu menghasilkan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam pemulihan data. Karena bias yang konsisten, sulit untuk memulihkan nilai parameter yang benar hanya dengan analisis data. Karena masalahnya bukan pada jumlah data, tetapi pada keakuratan data itu sendiri. Contoh kesalahan sistematis pada sensor laut. Lalu yang ketiga, kalibrasi yang buruk. Sensor yang dikalibrasikan dengan tidak benar seperti termometer yang salah, yang selalu menunjukkan suhu lebih tinggi, akan terus-menerus menghasilkan data yang bias. Sekian dari saya. Terima kasih. Solusi untuk error sistematis pada data sensor laut yang pertama itu lakukan kalibrasi ulang pada lingkungan secara tertentu. Yang kedua, pastikan sensor dibersihkan dari kotoran. Yang ketiga, lakukan pembersihan data untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Solusi selanjutnya adalah penggunaan sensor ganda. Yang kedua adalah sensor multimodal. Yang ketiga adalah penerapan pembelajaran mesin untuk deteksi error. Halo, perkenalkan nama saya Cilvia Borusianipar dengan NIM 2413511022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sinyal analog dan digital pada CTD. Yang pertama itu gambaran umumnya CTD. CTD itu conductivity, temperature, dan depth. Adalah alat utama dalam oceanografi untuk merekam profil laut. Data sensor, konduktivitas, salinitas, suhu, tekanan, kedalaman itu bisa disalurkan dalam dua cara, yaitu analog dan digital. Yang ketiga itu perbedaan bentuk sinyal ini sangat berpengaruh pada akurasi, kedalaman, dan kualitas data. Selanjutnya yaitu sinyal digital pada CTD. Definisinya itu data sensor langsung diubah jadi angka biner 0 dan 1. Contohnya itu suhu 25 derajat Celcius. Karakteristiknya data berupa titik-titik di circuit, bukan aliran kontinu. Mirip jam digital yang menampilkan angka pasti. Adapun
Adapun juga kelebihannya, lebih tahan dan tidak mudah diganggu oleh gangguan, presisi tinggi, data siap diproses komputer secara real time, cocok untuk pemahaman laut, dan ekspedisi jangka panjang. Adapun kekurangannya itu biaya alat lebih tinggi dan juga elektroniknya yang lebih kompleks. Baik, perkenalkan kembali saya Esther Meru Silaban dengan NIM 2413511012. Di sini saya akan menjelaskan analogi visual dan sehari-hari. Yang pertama itu ada bentuk sinyal, yaitu ada analog yang dimana ini mirip seperti gelombang laut, naik turun halus tapi bisa terganggu oleh angin atau arus. Yang kedua itu digital, ya dimana ini mirip seperti anak tangga, kotak-kotak dari 0 dan 1, dan biasanya lebih jelas dan tegas. Yang kedua itu ada untuk perbandingan sehari-hari, ada beberapa contoh dari analog. Yang pertama itu jarum jam, yang kedua radio, dan yang ketiga ada termometer jarum. Dimana ini jarum jam ini terus bergerak dan biasanya juga mau melenceng sedikit. Dan pada radio juga pada umumnya, pada radio FM lama itu kalau ada gangguan biasanya dia suaranya akan lebih berisik. Dan pada termometer jarum kadang susah dibaca untuk ukuran atau angka-angkanya. Perbandingan sehari-hari pada digital yaitu jam digital. Jam digital itu angkanya udah pasti dan mudah dibaca. Yang kedua itu smartphone. Yang kedua di mana ini suara tetap jernih walau ada gangguan. Yang ketiga ada termometer digital, di mana ini langsung menunjukkan angka yang udah detail dan udah pasti. Perkenalkan, saya Dimas Surya Permadi dengan NIM 2413511053. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan dari materi pertama yaitu sinyal analog dan digital pada CTD memiliki karakter yang berbeda. Analog sederhana tapi rawan gangguan, sedangkan digital lebih presisi dan mudah diolah oleh komputer. Kesimpulan materi kedua, kalibrasi sensor suhu laut sangat penting agar data yang dihasilkan akurat, konsisten, serta dapat dipercaya untuk penelitian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kesimpulan pada materi ketiga, sistem error sistematis harus segera diperbaiki. Karena jika dibiarkan akan menghasilkan data yang bias, menyesatkan analisis, dan berdampak pada kesalahan ilmiah maupun praktis. Selanjutnya kesimpulan pada keseluruhan materi, yaitu pengolahan data laut yang andal membutuhkan sensor yang dikalibrasi dengan baik, sinyal digital yang presisi, serta kontrol error sistematis agar hasilnya valid dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya, terima kasih.